Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang soal tematik tema 1 subtema 1 kelas 6. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Bagian A, soal pilihan ganda kelas 6, tema 1 subtema 1. Nomor 1. Contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan adalah A. Jati dan anggrek, B. Kacang dan bayam, C. Kunyit dan kencur, D. Mawar dan kunyit. Jawabannya adalah C. Kunyit dan kencur. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai obat luka dan kencur dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk. Soal nomor 2. Ciri utama tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif mempunyai A. Duri, B. Bunga, C. Akar tunggang, D. Tunas. Jawabannya adalah B. Bunga. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui proses penyerbukan, dan di dalam penyerbukan adanya bertemu benang sari dan kepala putik. Untuk itu, ciri tumbuhan utama yang berkembang biak dengan generatif yaitu memiliki bunga. Soal nomor 3. Proses bertemunya kepala putik dan benang sari pada bunga dinamakan A. Proses penyerbukan, B. Proses pembuahan, C. Proses fotosintesis, dan D. Proses mencangkok. Jawabannya adalah A. Proses penyerbukan. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan nomor 6. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Jagung berkembang biak dengan cara generatif. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 6 berdasarkan teks yang sudah kita baca. Soal nomor 4, ide pokok dari paragraf pertama teks tersebut adalah A. Jagung banyak dijadikan tanaman perkebunan, B. Jagung banyak ditanam di Indonesia, C. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia, D. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Jawabannya adalah C. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Soal nomor 5. Ide pokok dari paragraf yang kedua teks tersebut adalah A. Bunga jagung memiliki tepung sari pada bagian ujung helai-helai rambut halusnya, B. Jagung mudah sekali ditanam, C. Jagung berkembang biak dengan vegetatif, D. Jagung berbuah sekali dalam hidupnya. Jawabannya adalah A. Bunga jagung memiliki tepung sari pada bagian ujung helai-helai rambut halusnya. Soal nomor 6. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Tanaman jagung banyak ditanam di Indonesia, B. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya, C. Jagung berkembang biak dengan cara generatif, D. Jagung mudah dibudidayakan. Jawabannya adalah D. Tanaman jagung mudah dibudidayakan. Soal nomor 7. Organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah A. PBB, B. ASEAN, C. MEE, D. NATO. Jawabannya adalah B. ASEAN. Soal nomor 8.
Salah satu latar belakang berdirinya ASEAN adalah A. Kesamaan suku dan ras yang dimiliki, B. Kesamaan jumlah penduduk negara, C. Kesamaan letak geografis, D. Kesamaan agama dan kepercayaan. Jawabannya adalah C. Kesamaan letak geografis, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Soal nomor 9. Perhatikan bendera berikut ini. Bendera tersebut berasal dari negara A. Brunei Darussalam, B. Vietnam, C. Thailand, D. Malaysia. Jawabannya adalah C. Thailand. Soal nomor 10. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Solidaritas sesama manusia, B. Kerukunan antar umat beragama, C. Persamaan derajat semua warga, D. Menjunjung tinggi nilai persatuan. Jawabannya adalah D. Menjunjung tinggi persatuan. Soal nomor 11. Bentuk pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa A. Mengajak teman untuk berdoa sesuai agama kita, B. Mensyukuri karunia yang diberikan dengan cara berdoa sesuai agama masing-masing, C. Menganggap bahwa semua ciptaan Tuhan tidak boleh dimanfaatkan, D. Bergotong royong membangun tempat ibadah. Jawabannya adalah B. Mensyukuri karunia yang diberikan dengan cara berdoa sesuai agama masing-masing. Ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Pada jawaban A, mengajak teman untuk berdoa sesuai agama kita ini sangat keliru. Sebab sebaiknya kita mengajak teman untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, bukan berdoa sesuai agama kita, karena itu sama dengan memaksa kehendak. Kemudian pada jawaban C, menganggap bahwa semua ciptaan Tuhan tidak boleh dimanfaatkan, ini juga keliru. Sebab beberapa ciptaan Tuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian yang D, bergotong royong membangun tempat ibadah. Ini merupakan pengamalan dari nilai persatuan. Soal nomor 12. Menghargai hak asasi manusia merupakan nilai dari Pancasila yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah B. Kedua. Hak asasi manusia merupakan pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 13. Berikut ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung adalah kecuali A. Tanah liat, B. Kertas, C. Plastisin, D. Kayu. Jawabannya adalah kertas. Pada umumnya, bahan yang digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat, plastisin, dan kayu. Sedangkan kertas tidak dapat digunakan untuk membuat patung. Soal nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah contoh pembuatan kerajinan. A. Patung dari tanah liat, B. Mengukir patung, C. Patung dari kayu, D. Patung dari semen. Jawabannya adalah A. Patung dari tanah liat. Soal nomor 15. Selain untuk bahan makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian, yaitu A. Untuk membuat meja, B. Untuk membuat patung, C. Untuk membuat kertas, D. Untuk bahan bangunan. Jawabannya adalah B. Untuk membuat patung. Sesuai dengan pertanyaannya, salah satu manfaat tumbuhan untuk kesenian, maka jawabannya adalah untuk membuat patung. Karena patung merupakan salah satu bentuk dari kesenian, yaitu seni rupa. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Soal bagian B, soal isian, kelas 6, tema 1, subtema 1. Soal nomor 1, sel kelamin betina dan jantan pada tumbuhan adalah sel kelamin betina yaitu kepala putik dan sel kelamin jantan yaitu benang sari. Soal nomor 2, tuliskan 5 negara pendiri ASEAN. Adapun negara-negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Soal nomor 3. Pohon pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Berkembang biakannya dengan cara tunas.
Tunas pohon pisang akan muncul atau tumbuh di sekitar pohon induknya. Ide pokok dari paragraf yang kedua adalah jawabannya yaitu pisang berkembang biak dengan vegetatif atau tunas. Soal nomor 4. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila. Contoh penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah yang A. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Yang B. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang C. Tidak memaksakan kehendak atau suatu kepercayaan kepada umat lain. Yang D. Menghormati dan bersikap saling tolong-menolong antar pemeluk agama. Ini merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat patung dari tanah liat. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan patung dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan cara teknik cetak ataupun teknik ukir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.